Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya di sini akan menyampaikan mengenai materi pramuka, yaitu mengenai tingkatan pramuka. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian kepramukaan. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil dari Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok dibagi menjadi 4. Kelompok umur 7 sampai 10 tahun. Berikutnya umur 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya usia 16 sampai 20 tahun. Berikutnya usia 21 sampai 25 tahun. Kelompok yang ditunjukkan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan, misalnya Pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka, dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartil dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamongsaka, staf kuartil, dan majelis pembimbing. Tingkatan-tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai beberapa tingkatan dalam pramuka. Untuk tingkatan pramuka didasarkan pada usia, kemampuan, dan pengalaman para anggota. Beberapa tingkatannya yaitu 1. Pramuka tingkat siaga. Tingkatan pertama bernama siaga, dan ini beranggotakan anak-anak muda yang berusia antara 7 sampai 10 tahun. Mereka belum memiliki pengalaman sama sekali dalam kepramukaan. Ada satuan terkecil pada tingkatan ini bernama Baharung. Grup ini terdiri setidaknya 6 anggota dan memiliki seorang pemimpin. Kelompok Barung menjadi sebuah himpunan dan dipimpin oleh sulung. Kedua, pramuka tingkat penggalang. Setelah siaga, tingkatan berikutnya bernama penggalang. Usia para anggota berkisar antara 11 sampai 15 tahun. Ada satuan terkecil bernama regu, dan ini terdiri dari seorang pemimpin dan 8 anggota. Kumpulan regu dihimpun dan dipimpin oleh seorang pratama. Pada tingkatan ini ada beberapa sub-level, yaitu penggalang, garuda, rakit, ramu, dan terap. Yang ketiga ada pramuka tingkat penegak. Tingkatan ketiga bernama penegak dan memiliki anggota berusia sekitar 16 sampai 20 tahun. Biasanya para anggota adalah siswa sekolah menengah atas atau mereka yang hendak masuk perguruan tinggi. Sangga merupakan satuan terkecil pada tingkatan ini dan terdiri dari setiap 6 anggota. Grup tersebut memiliki pemimpin bernama Pradana. Keempat, pramuka tingkat pandega. Tingkatan terakhir atau tertinggi bernama pandega, dan ini terdiri dari anggota yang berusia antara 21 hingga 25 tahun.
Biasanya para anggota terdiri dari mahasiswa dan perguruan tinggi. Berikutnya mengenai beberapa syarat tingkatan yang ada dalam pramuka. 1. Pramuka siaga. Tiap satu barung terdiri dari 6-10 anggota dan dipimpin oleh pimpinan barung atau pinrung. Beberapa barung dihimpun dalam satuan besar yang disebut perindukan. Tiap perindukan dipimpin oleh seorang sulung. Barung siaga biasanya diberi nama dengan warna, misalnya seperti barung merah, barung biru, barung hijau, dan sebagainya. Dalam pramuka siaga terdapat syarat kecakapan umum atau SKU yang harus dipenuhi untuk mendapat tanda kecakapan umum atau TKU yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pramuka siaga diantaranya adalah siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Siaga mula. Siaga mula merupakan tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum dan satuan pramuka siaga sebelum siaga bantu dan siaga tata. Siaga bantu. Siaga bantu merupakan tingkatan kedua dalam syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga setelah siaga mula dan sebelum siaga tata. 3. Siaga tata. Siaga tata merupakan tingkatan ketiga dan terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum dan satuan pramuka siaga setelah siaga mula dan siaga bantu. Kedua, pramuka penggalang. Tingkatan dalam pramuka yang kedua adalah penggalang. Anggota pramuka penggalang berkisar pada usia 11-15 tahun. Artinya anggota pramuka penggalang umumnya merupakan siswa SD kelas 4 sampai kelas 9 atau kelas 3 SMP. Satuan terkecil pada siaga disebut sebagai regu. Tiap regu terdiri dari 8 anggota dan dipimpin oleh pimpinan regu atau pinru. Beberapa regu dihimpun dalam satuan besar yang disebut pasukan. Tiap pasukan dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pratama. Regu penggalang dibedakan menjadi regu penggalang putra dan regu penggalang putri. Untuk regu penggalang putra menggunakan nama-nama hewan seperti harimau, elang, kobra, kalajengking, dan buaya. Sedangkan regu penggalang putri menggunakan nama-nama bunga seperti mawar, anggrek, kamboja, dan melati. Dalam pramuka penggalang terdapat syarat kecakapan umum atau SKU yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tanda-tanda kecakapan umum atau TKU yang dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pramuka penggalang diantaranya adalah penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. 1. Penggalang ramu. Penggalang ramu merupakan tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka penggalang sebelum penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. 2. Penggalang rakit. Penggalang rakit merupakan tingkatan kedua dalam syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka penggalang setelah penggalang ramu setelah sebelum penggalang terap dan penggalang garuda. 3. Penggalang terap. Penggalang terap merupakan tingkatan ketiga dalam syarat-syarat kecakapan umum dan satuan pramuka penggalang setelah penggalang ramu dan penggalang rakit serta sebelum penggalang garuda. 4. Penggalang garuda. Penggalang garuda merupakan tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka penggalang setelah penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Selanjutnya, pramuka penegak. Tingkatan dalam pramuka yang ketiga adalah penegak. Anggota pramuka penegak berkisar pada usia 16-20 tahun. Artinya anggota pramuka penegak umumnya merupakan siswa-siswi 1 SMA sampai ketika masuk jenjang perguruan tinggi. Satuan terkecil pada siaga disebut sebagai sangga.
Tiap satu sangga terdiri dari 6 sampai 10 anggota dan dipimpin oleh pimpinan sangga atau pinsa. Beberapa sangga dihimpun dalam satuan besar yang disebut ambalan. Tiap ambalan dipimpin oleh seorang pradana. Sangga penegak umumnya menggunakan nama-nama yang bermacam-macam, bisa berupa nama pahlawan, tokoh wayang, istilah daerah budaya lokal, dan lain-lain. Tingkatan pramuka penegak ada dua, yakni penegak bantara dan penegak laksana. Selain itu, bagi pramuka penegak yang belum mendapatkan tanda pengenal penegak bantara disebut dengan penegak tamu. A. Penegak bantara. Penegak bantara merupakan tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka penegak sebelum penegak laksana. B. Penegak laksana. Penegak laksana merupakan tingkatan kedua dan tertinggi dalam syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka penegak setelah penegak bantara. Berikutnya pramuka pandega. Tingkatan dalam pramuka yang keempat dan terakhir adalah pandega. Anggota pramuka pandega berkisar pada usia 21 tahun sampai 25 tahun. Artinya anggota pramuka penegak umumnya merupakan mahasiswa perguruan tinggi tingkat akhir. Pramuka pandega dihimpun di gugus depan, di mana satuan pandega disebut sebagai racana. Racana dikelola oleh Dewan Racana dan dipimpin seorang ketua. Satuan terkecil dalam racana adalah reka. Racana pandega umumnya menggunakan nama-nama yang menggambarkan aspirasi tiap-tiap anggotanya sesuai watak dan karakter tiap-tiap individu. Usai di tingkat gugus depan, kemudian berlanjut ke tingkat kuartir, di mana pramuka pandega dapat bergabung dalam pembinaan satuan karya Dewan Kerja. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tingkat kepramukaan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.